Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Nasution, NIM 59, Pendidikan Fisika 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempraktikumkan atau memaparkan materi tentang hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini dibagi jadi dua bagian ya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu hukum Ohm. Jadi, bunyi hukum Ohm yaitu besar kuat arus pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Lalu tujuan pada praktikum Ohm ini yang bagian pertama yaitu membandingkan nilai hambatan secara teori dengan hambatan yang akan kita dapat di praktikum kali ini atau secara rumus. Lalu hipotesisnya yaitu nilai hambatan secara teori dan nilai hambatan secara rumus yang akan kita dapat praktikum itu selisihnya tidak akan jauh berbeda jika kita melakukan praktikum dengan benar dan tepat. Lalu terdapat variabel-variabel dalam praktikum Ohm. Ada variabel bebas. Variabel bebasnya itu ada hambatan dari resistor, ada 50 ohm, ada 100 ohm. Lalu variabel terikat ada tegangan dan kuat arus pada rangkaian dan hambatan. Lalu variabel tetap yaitu tegangan pada satu daya. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah kerja. Bismillah. Jadi kita ada di langkah hukum Ohm 1. Di sini saya akan menjelaskannya melalui gambar rangkaian. Jadi kita lihat sini ada alatnya, ada satu daya, saklar, resistor, dan dua buah multimeter digital dan kabel penghubung. Jadi yang pertama, pada kutub positif di satu daya DC kita hubungkan kabel penghubung dan hubungkan ke saklar. Nah, dari saklar kita hubungkan ke resistor, lalu dari resistor kita hubungkan ke multimeter 1 yang digunakan untuk mengukur arus. Lalu kutub negatif pada satu daya kita hubungkan ke multimeter 1, ke COM negatif. Nah, jadi susunan rangkaian itu disebut dengan rangkaian seri yang digunakan untuk mengukur arus. Lalu setelah itu kita buat rangkaian lainnya, rangkaian paralel yang digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, tadi di sini kita tambahkan kabel penghubung dan hubungkan ke multimeter 2. Positif dan negatifnya hubungkan ke COM negatif multimeter. Nah, pada multimeter 1 yang digunakan untuk mengukur kuat arus, kita setel selektornya itu ke arah 10 ampere. Lalu pada multimeter 2 yang digunakan untuk mengukur tegangan, kita setel ke 20 volt. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan kabel pada satu daya ke stop kontak, lalu pencet tombol power pada satu daya, lalu kita setel tegangan pada satu daya ke 3 volt. Lalu setelah itu kita tombol on pada saklar. Nah, setelah itu nanti terbaca nilai arus pada multimeter 1 dan nilai tegangan pada multimeter 2. Setelah itu catat kuat arus dan tegangan yang terbaca. Nah, dan di sini kita bisa merubah resistor dari 50 ohm ke 100 ohm. Dan di sini kita tuh melakukan tidak bisa menggunakan beberapa pengulangan. Dan sekian untuk langkah kerja praktikum Ohm 1. Setelah kita selesai mengambil data, jangan lupa untuk merapikan alatnya. Yang pertama itu dengan cara mengenolkan atau memutar selektor pada satu daya ke 0. Lalu mematikan satu daya dengan menggunakan tombol off on pada satu daya.
Lalu kita pencet tombol off pada saklar dan merapihkan atau mencabut kabel-kabel pada resistor, saklar, dan multimeter. Adapun variabel yang terdapat pada praktikum bagian 2 ini yaitu variabel tetap, ada baterai, jenis kabel, lalu variabel bebasnya ada lampu, dan ada lampu, lalu variabel terikatnya itu ada hambatan dalam, kuat arus, dan tegangan. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan ke langkah kerja. Bismillah. Jadi kita ke langkah kerja pada praktikum OM kedua. Langkah awalnya itu mengecek tegangan pada baterai dengan cara kutub positif pada baterai menggunakan capit buaya, lalu dari capit buaya menggunakan kabel penghubung dan hubungkan ke multimeter. Lalu kutub negatif pada baterai pada capit buaya menggunakan kabel penghubung ke kom negatif pada multimeter. Lalu atur selektor pada multimeter ke 20 volt. Setelah itu terbaca nilai tegangan baterai. Catat sebagai GGL atau gaya gerak listrik. Lalu selanjutnya kita menyiapkan ada baterai, 2 buah multimeter, lampu, saklar, capit buaya, dan kabel penghubung. Langkah awalnya kita pada kutub negatif baterai sini kita hubungkan dengan capit buaya, dan dari capit buaya hubungkan kabel penghubung dan hubungkan ke voltase positif pada multimeter yang digunakan untuk mengukur arus. Lalu pada kutub negatif baterai menggunakan capit buaya, lalu dihubungkan dengan kabel penghubung dan hubungkan ke saklar. Lalu dari saklar hubungkan ke lampu, dari lampu hubungkan ke multimeter. Dari sini kan awalnya baterainya negatif, jadi hubungkan ke kom negatif pada multimeter. Nah, terus namanya pola rangkaiannya itu disebut rangkaian seri. Lalu untuk mengukur tegangan menggunakan rangkaian paralel untuk mengukur tegangan. Nah, dan untuk tegangan 20 volt dan untuk yang arus ke 10 ampere. Setelah itu kita mendapatkan nilai tegangan dan arus. Nah, lalu setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut ada kuat arus dan tegangan, serta kita tadi didapat GGL. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut kita mencari nilai hambatan dalam. Nah, hambatan dalam itu dapat dicari dengan persamaan GGL dikurang tegangan yang kita dapat tadi dibagi per kuat arus. Nah, setelah itu kita dapat nilai hambatan dalam yang dibutuhkan dalam praktikum OM 2 sesuai dengan tujuan. Dan cukup sekian langkah kerja pada praktikum OM kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.